Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan guru tetap kita Kiai Haji Ahmad Mukhtar, juga yang kita muliakan muallim senior kita Kiai Haji Ahmad, pengurus Masjid Al-Murtada, para kiai, para asatidzah yang begitu banyak hadir, dan juga pengurus-pengurus masjid dan musholla yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah subuh keliling dari dua kelurahan. Kelurahan apa aja nih? Lenteng Agung dan Tanjung Barat. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsummalhamdulillah. Pagi ini saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini. Subuh keliling gabungan masjid-masjid dan musholla dari dua kelurahan Lenteng Agung dan Tanjung Barat yang begitu banyak hadir. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semua mendapatkan berkah dari doa Nabi. Nabi mendoakan umatnya di pagi begini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Jadi orang yang salat subuh berjamaah ke masjid, insya Allah akan mendapatkan doa dari Nabi ini. Kita diberkahi hidup kita di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh guru kita tadi, Kiai Haji Ahmad Mukhtar, itu berkah, bisa kita jadikan panduan kita menjalani kehidupan di dunia ini, dan semoga kelak menjadikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kaifa asbahtum jami'an? Apa kabar Bapak Ibu di pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya tinggalnya di Bogor sekarang. Tadinya tinggal di Bintaro. Sejak 4 tahun ini hijrah saya ke Bogor, ekspansi. Alhamdulillah, bikin pondok baru lagi di Bogor, di Gadok. Namanya Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia. Orang biasanya kenal saya pengasuh pesantren mu'allaf. Jadi santrinya mu'allaf aja Kiai, dulu-dulu. Tapi belakangan ini saya coba ekspansi untuk mendidik yang bukan mu'allaf juga, tapi yang umum. Bapak Ibu, saya tidak ceramah. Hanya mau cerita pengalaman saja. Saya kebetulan baru saja pulang safari dakwah di Amerika Serikat selama 3 minggu lebih, 23 hari. Baru 4 hari yang lalu saya pulang dari Amerika. Ini memang kegiatan rutin saya tiap tahun, sejak tadi tahun 2009. Saya keliling di Amerika dan Kanada, memberikan ceramah di banyak tempat. Kemarin pas Idul Adha, saya bertugas sebagai khotib Idul Adha di
Konsulat Jenderal Republik Indonesia di LA, Lenteng Agung. Ya, LA juga ini kan, LA juga ini kan? Nah, ini pas nih, di LA juga ini. Alhamdulillah. Kemudian memberikan ceramah keliling, pergi ke Las Vegas juga, ke Austin, di Texas sana, ke Houston, di banyak kota. Dan saya ingin beritakan kepada Bapak Ibu, beberapa tahun belakangan ini di negara-negara barat itu sedang terjadi as-sahwah al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Kalau Bapak Ibu mendengarkan berita begini, bagaimana respon Bapak Ibu? Hah? Apa responnya? Di barat, bukan hanya Amerika, tapi juga di Eropa. Alhamdulillah saya kebetulan sudah pergi ceramah ke 4 benua, Pak. Ya, mulai dari benua Asia ini, benua Australia, benua Eropa, Amerika. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, di negara-negara barat itu terjadi kebangkitan Islam secara besar-besaran. Alhamdulillah. Bahkan baru-baru ini di kota New York terpilih wali kotanya dalam sejarah. Wali kotanya adalah yang beragama Islam. Takbir. Di kota Michigan itu sudah ada 5 wali kotanya beragama Islam. Ada ramalan tahun 2050 nanti Amerika itu mungkin sudah mencapai 30% penganut agama Islam. Karena penganut agama negara itu adalah penganut agama Kristen yang mayoritas. Sekarang agama Kristen itu sudah ditinggalkan masyarakat Amerika. Mereka sudah ragu dengan Tuhannya, ragu dengan agamanya, lalu mereka memilih menjadi agnostik. Pernah dengar agnostik? Agnostik itu adalah orang yang ragu dengan Tuhan dan ragu dengan agama. Jadi mirip-mirip ateis gitulah. Tapi mereka menamakan dirinya sebagai agnostik. Sebagian besar mereka masuk kepada aliran agnostik itu, sebagian kecilnya ada yang masuk Islam. Dan yang paling menarik, rumah-rumah ibadah mereka dijualin. Dan sebagiannya dibeli sama orang Islam dijadikan masjid. Jadi saya itu ceramah di Amerika di masjid-masjid bekas gereja. Orang Islam Indonesia saja sudah punya 5 masjid yang bekas gereja. Di LA kita punya Masjid At-Thohir namanya, bekas gereja. Di Houston, Texas kita punya masjid bekas gereja namanya Istiqlal. Kemudian di Washington DC, gabungan 3 state, Washington DC, Maryland, Virginia, kita beli gereja dijadikan masjid namanya Imam Center. Kemudian di kota di California namanya San Bernardino, kita beli gereja dijadikan masjid namanya At-Taqwa. Kemudian di Masjid Al-Falah di Philadelphia, itu baru komunitas Muslim Indonesia. Belum dari komunitas Muslim dari Middle East, belum dari Pakistan, Bangladesh, India, Turki. Tidak terhitung berapa banyak gereja yang sudah berubah menjadi masjid. Kenapa kita lebih suka beli gereja? Karena gereja itu sudah ada izin rumah ibadah. Jadi kalau kita bangun dari awal lagi beli tanah, bangun gedung, itu izinnya susah. Maka setiap ada gereja dijual itu kita beli langsung. Gak ada lagi, kita selalu ngintip di mana ada gereja yang dijual, kita beli langsung. Dan itu bebas. Alhamdulillah. Sampai sebegitunya perkembangan Islam sekarang ini di barat. Jadi Bapak Ibu jangan melihat Amerika dari rakyatnya. Amerika itu kalau lihat rakyatnya, waduh bagus sekarang, bersahabat dengan Islam. Pemimpinnya saja yang zalim, betul? Memang masyarakat Amerika itu paradoks. Di satu sisi mereka dulu Islamfobia, takut terhadap Islam. Mereka mendiskreditkan agama Islam sebagai agama teroris, agama yang radikal. Tapi belakangan ini mereka juga suka penasaran. Mereka kaji, mereka pelajari agama Islam itu. Sehingga tidak sedikit di antara mereka yang masuk Islam, tokoh-tokohnya. Yang paling unik di Amerika, Pak, kalau sholat Jumat, itu di belakang sana, di teras belakang, itu disediakan kursi-kursi. Saya menduga kursi itu buat orang-orang yang disable, orang-orang yang cacat. Ternyata tidak. Kursi itu disediakan bagi orang-orang Kristen dan Jewish yang ingin mendengarkan khutbah Jumat. Dan kalau ditanya, kenapa kalian datang ke masjid kami? Kalian kan Kristen, kalian kan Yahudi. Kata mereka, gereja kami sudah dijual. Kami ingin mendengarkan pencerahan. Kami haus spiritual. Jadi saya kemarin ceramah di Houston, di Texas, itu jarak-jarak 200 meter gereja. Kalau ada 100 gereja saya kunjungi di hari Minggu, belum tentu ada 1 atau 2 yang buka. Mereka sudah tinggalkan rumah ibadah mereka. Ini bukan menjelekkan, ini saya saksinya. Saya siap dituntut kalau saya ngomong bohong.
Ini saya lihat dengan mata kepala saya. Ini pengalaman soalnya ya, bukan asal ngomong. Saya keliling di mana-mana di Amerika. Sudah separuh Amerika saya keliling, sudah 25 state. Ya, saya keliling itu, saya lihat dengan mata kepala saya, agama yang paling pesat kemundurannya di dunia hari ini adalah agama mereka. Dan sebaliknya, agama yang paling pesat kemajuannya di dunia hari ini adalah agama Islam. Apa? Agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila pertolongan Allah itu sudah muncul, sudah datang pertolongan Allah, kamu lihat manusia itu berduyun-duyun, berbondong-bondong masuk Islam. Lalu bagaimana sikap kamu mendengarkan berita ini? Kita sebagai muslim yang dari lahir harus punya sikap tasabbih, bertasbih kepada Allah mendengarkan orang masuk Islam. Subhanallah, bihamdi rabbik, seraya kita memuji Allah Subhanahu wa taala orang masuk Islam, wastaghfir, dan sekaligus kita minta ampun. Kenapa minta ampun? Minta ampun, kok saya ini muslim dari lahir gini-gini aja Islam saya. Ini orang-orang yang dari agama lain masuk Islam kok sudah lebih hebat imannya dari saya. Wah, Bapak mau cerita? Saya kalau ceramah di Amerika keliling itu Pak, iman saya spontan nanjak begini. Tapi kalau saya ceramah dari Aceh sampai Papua, iman saya datar-datar saja. Ya, iman saya biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang istimewa saya lihat. Tapi kalau saya keliling di negara-negara barat, iman saya nanjak cepat. Bagaimana tidak nanjak? Kadang-kadang habis sholat subuh begini, Bapak Ibu habis sholat subuh, saya kebetulan tidurnya bukan di hotel, saya tidur di mes pendeta. Itu gereja kan ada mesnya itu pendeta. Nah itu sudah dibeli, jadi saya nginapnya di mes pendeta. Tahu aja mereka saya mantan dulu, ya. Ditaruh saya di situ. Saya kan mantan juga. Saya juga mantan aktivis gereja dulu. Jadi saya ditaruh di situ. Nah Bapak Ibu, itu kalau kita sholat subuh begini, iseng-iseng saya tanya, brother, Anda sholat subuh di sini berjamaah setiap pagi, kalau boleh tahu, berapa jauh jarak rumahmu dengan masjid itu? Rata-rata yang saya tanya itu, ada yang jawab, saya tadi tiap hari itu 1 jam naik mobil. 1 jam drive. Bahkan ada yang bilang 1,5 jam. Itu setiap pagi. Bagaimana saya tidak menangis? Bagaimana iman saya tidak nambah? Saya aja dari Gadok tadi Pak, dari Gadok, saya tinggal di Gadok sana arah Puncak ke sini, pagi, itu sekitar 45 menit. Berarti kalau 1 jam itu sampai Cipanas sana, sampai Puncak. Itu kecepatan yang standar saja. Kalau kita pagi hari kan tidak macet. Kalau rata-rata 1 menit 1,5 kilo saja, 1 jam berapa itu? 90 km. Itu setiap pagi ditempuh, datang ke masjid sholat berjamaah. Loh kita di Indonesia, jarak rumah kita cuma selangkah saja, udah sanggup sholat jamaah ke masjid. Betul tidak? Dan itu pun sudah dibunyikan tarheman dari jam 4 pagi. Dengan mikrofon yang begitu kencang, pakai suara luar. Dan juga tersentuh, betul nggak? Orang di Amerika itu jaraknya 90 km, datang ke masjid sholat berjamaah. Saya menangis Pak. Terharu. Lalu saya tanya, kenapa Anda tidak sholat di rumah saja? Kan Anda ada rukhsah, karena terlalu jauh. Apa dia bilang? Ustadz, kalau kami sholat di rumah, siapa yang akan memakmurkan masjid? Kita kan sudah beli gereja, dijadikan masjid. Siapa yang akan memakmurkan ini kalau kami sholat di rumah? Maka lil musyrikina ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak mungkin orang-orang musyrik yang akan memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sementara mereka mempersaksikan dirinya sebagai orang yang kafir. Maka yang pantas memakmurkan masjid itu siapa? Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Yang pantas memakmurkan rumah Allah itu adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, lalu mereka mendirikan salat, membayar zakat, tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu di zaman Nabi, Bapak Ibu, sebelum hijrah, yang mengurus Masjid Al-Haram itu orang-orang musyrik Makkah, orang kafir. Dulu ketua Masjid Al-Haram siapa? Abu Jahal. Wakilnya Abu Lahab. Bendaharanya Abu Janda. Sudah ada belum Abu Janda waktu itu? Ya.
menguasai orang kafir. Maka kata Allah, maka lil musyrikina ayyamuru masajid Allah. Tak pantas orang musyrik yang memakmurkan rumah-rumah Allah sementara mereka mengaku kafir. Maka direbut oleh Nabi itu Masjidil Haram tahun ke-8 Hijriah yang namanya Fathu Makkah, yang bil alih itu kekuasaan dari orang-orang kafir. Masjid Ka'bah Al-Musharrafah itu berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, di bawah kekuasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan, Ustaz, kalau kami sholat di rumah, tidak ada lagi yang memakmurkan masjid. Kita sudah beli gereja dijadikan masjid ini. Maka apapun yang terjadi, kami berusaha untuk hadir ke masjid sholat berjamaah. Padahal Bapak Ibu tahu tidak? Maghrib saja, maghrib itu 9:15. Jam 9:15 baru maghrib. Kalau samar begini, Isya itu sudah jam 11 malam. Dia pulang dari masjid itu jam 12. Perjalanan 1 jam lebih, itu sampai di rumah dia udah jam 1-an. Itu jam 4 pagi sudah nongol, karena subuh di sana 4:15. Terbayang tidak Bapak Ibu? Dia istirahat hanya 2 jam saja. Maka dampak daripada komitmen ini membuat rakyat Amerika sekarang berbondong-bondong masuk agama Islam. Alhamdulillah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok masyarakat yang kecil bisa mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Muslim di Amerika itu sedikit, mungkin hanya sekitar 1%, tapi mereka mampu mengalahkan orang yang 99%. Kenapa? Karena mereka sadar kami minoritas, maka kami harus tunjukkan komitmen keislaman kami. Maka saya Pak banyak menangis. Itu ada jumpa saya dengan seorang bapak orang Indonesia. Dia ngomong sama saya, Ustaz, bersyukur banget saya pindah ke Amerika ini. Kenapa Pak? Saya tahu sholat Ustaz di Amerika ini. Memangnya Bapak mualaf? Enggak, saya muslim dari. Saya di Indonesia itu sudah tidak pernah sholat. Padahal di mana-mana masjid, di mana-mana musola, di mana-mana orang Islam, dia tidak tersentuh sholat di Indonesia. Ketika dia hijrah ke Amerika, justru dia dapat hidayah di Amerika, sholat di Amerika. Lalu saya tanya, bagaimana ceritanya Pak? Dia bilang, Bapak Ibu, Ustaz, ketika saya sudah tiba di Amerika ini, kerja di Amerika, saya lihat orang-orang Amerika ini tidak punya tujuan hidup. Mereka tidak punya tujuan hidup. Mereka pergi pagi, pulang petang, pulang kerja, mereka pergi kasino, mereka ke bar, mereka ke diskotik. Saya lihat tidak punya tujuan hidup. Sementara saya lihat teman saya yang rajin sholat, wajahnya berseri-seri, hidupnya tenang, dia sakinah. Ada masalah seperti tidak punya masalah. Saya tersentuh melihat teman saya. Dari situ saya mulai berpikir untuk sholat, Ustaz, belajar sholat saya di Amerika ini. Subhanallah. Ada lagi seorang ibu, orang Indonesia bilang sama saya, Ustaz, saya pakai jilbab di Amerika. Loh kok bisa Bu? Di Indonesia ibu nggak jilbab? Tidak. Kalau di mana-mana orang pakai jilbab, pakai cadar. Betul tidak? Kok bisa ibu di Amerika pakai jilbab? Dia bilang, Ustaz, ketika saya jalan-jalan, udah sampai di Amerika, musim panas kebetulan, saya lihat jalan kemana-mana. Itu wanita-wanita, saya lihat seperti binatang semuanya. Hanya pakai kancut doang jalan-jalan di keramaian itu berani. Kayak binatang saya lihat semua itu. Tiba-tiba Ustaz dia bilang, saya melihat ada seorang ibu, kayaknya orang Timur Tengah itu, pakai jilbab yang syar'i. Tiba-tiba saya menangis melihat dia pakai jilbab. Di kerumunan orang yang begitu ramai telanjang, dia bisa berani pakai jilbab yang syar'i. Dari situ saya Ustaz tersentuh. Maka pulang saya dari situ ke rumah, saya langsung cari jilbab, saya pakai jilbab Ustaz. Subhanallah. Inilah yang Nabi katakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu sangat bergantung kepada agama temannya. Maka perhatikan, kepada siapa kamu berteman, kepada siapa kamu bersahabat. Dia lihat orang lagi sholat, tersentuh dia. Padahal di sini dia nggak tersentuh. Karena di sana kita minoritas Bapak Ibu, melihat ada masjid makmur itu kan luar biasa, kagum, betul tidak? Maka Bapak Ibu Saudara, harus iri kita dengan orang yang minoritas ini, betul tidak? Kita muslim minoritas, kita iri kepada mereka, berkat komitmen mereka. Sekarang Pak, dulu mereka takut dengan Islam. Yang paling saya kaget, dulu pertama kali saya ke Amerika, 16 tahun yang lalu, tahun 2009. Itu cari musola Pak, cari prayer room di bandara itu sulitnya minta ampun. Bahkan kalau saya sholat di airport itu, sholat, ya, itu tiba-tiba orang datang nonton saya berdiri. Ketakutan mereka, orang sholat kayaknya teroris begitu. Sekarang kalau kita keliling Pak, itu di airport udah banyak prayer room, ada musola. Bahkan Times Square di New York itu, kalau Ramadan,
di tempat terbuka alun-alun begitu, dijadikan sholat tarawih berjamaah, diikuti ribuan orang di tempat terbuka, bukan dalam gedung. Inilah as-sahwah al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam yang besar itu datang di negara-negara barat. Tapi saya ketika keliling di Indonesia ini, justru saya melihat di Indonesia ini kita baru terjebak kepada simbol-simbol, baru simbol-simbol Islam yang menonjol, tapi substansi daripada Islam itu belum membekas. Betul tidak? Orang di barat itu tidak terlalu banyak simbol, tapi mereka kepada substansi, mereka praktekkan nilai-nilai Islam itu. Kenapa orang-orang barat itu cenderung memilih Islam? Karena antara kebiasaan mereka, budaya hidup mereka yang positif bukan yang negatif. Yang positif apa? Mereka jujur, mereka disiplin, mereka menghargai hak asasi manusia. Itu adalah nilai-nilai positif. Jangan lihat yang negatifnya. Kalau negatifnya tentu ya pakaian mereka, budaya mabuk mereka, budaya main judi mereka, itu jangan dilihat. Tapi kita lihat aspek yang positifnya itu, Masya Allah, kalau mereka pelajari Islam, lah ini kan ajaran Islam semua yang mereka praktekkan, betul tidak? Yang positif itu, Islam mengajarkan kejujuran itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, dulu Muhammad Abduh pernah mengatakan begini, safartu ila biladi Urubah, fara'aitu fiha al-Islam, walam ajid fiha al-Muslimin. Thumma safartu ila al-biladi al-Islamiyah, fara'aitu fiha al-Muslimin, walam ajid fiha al-Islam. Kata beliau, saya suatu hari pernah jalan-jalan ke negara-negara barat. Waktu saya jalan-jalan ke negara barat itu, fara'aitu fiha al-Islam, di sana aku lihat ada Islam, walam ajid fiha al-Muslimin, tapi saya tidak jumpa dengan orang Islam. Islam ada, orang Islamnya tidak ada, dia bilang. Thumma safartu ilal biladil islamiyah, kemudian di lain waktu saya jalan-jalan ke Timur Tengah, negara-negara Islam, di sana fara'aitu fiha al-Muslimin, aku lihat di mana-mana orang Islam, tapi walam ajid fiha al-Islam, saya tidak menemukan kehebatan Islam itu. Jadi ini aneh. Di barat dia bilang dia tidak jumpa orang Islam, tapi dia lihat Islamnya. Artinya nilai-nilai Islam itu hidup. Diperhatikan masyarakat barat. Yang mana nilai Islam? Nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai ketertiban, nilai menghormati hak asasi manusia. Itu nilai-nilai Islam yang mereka praktekkan. Sementara saya jalan-jalan ke Timur Tengah, jumpa orang Islam di mana-mana, tapi Islam tidak hidup dalam konteks nilai-nilai Islam itu. Kita orang Islamnya kasar, kita orang Islamnya tidak jujur, betul tidak? Maka suatu hari, berbicara tentang jujur ini, suatu hari sahabat bertanya kepada Nabi. Apa kata sahabat? Ayakunul mu'min bakhilan ya Rasulullah. Apakah orang yang bakhil itu, orang yang pelit, orang yang medit? Orang Betawi bilang apa? Medit, pelit. Apakah orang yang pelit itu masih tergolong mukmin ya Rasulullah? Qala na'am, iya. Walaupun pelitnya 17 hektar, masih mukmin. Lalu sahabat bertanya lagi, ayakunul mukmin jabanan ya Rasulullah? Apakah pengecut, orang-orang pengecut yang lari dari medan perang itu masih tergolong mukmin ya Rasulullah? Pengecut? Qala na'am, masih mukmin dia, walaupun dia lari dari medan perang, dia pengecut, penakut, masih mukmin kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, ayakunul mu'min kadzaban ya Rasulullah? Apakah pendusta, tukang-tukang bohong itu masih tergolong mukmin ya Rasulullah? Qala la. Pembohong, pendusta bukan mukmin kata Nabi. Tapi apa? Pendusta itu adalah munafik. Alamatul munafiqi talatun. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji tidak menepati janji. Wa idza tumina khana, kalau diberikan kepercayaan dia berkhianat. Dan itu semuanya dipraktikkan oleh orang Islam Indonesia ini. Betul tidak? Lalu ngakunya masih seolah-olah masih mukmin. Habis mencuri pergi umrah, habis korupsi bangun masjid. Ini kan mental-mental apa ini? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak akan menerima amalan-amalan kita kecuali dari yang baik-baik, yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Satu hari orang nanya saya, Ustaz, kenapa masyarakat Indonesia sekarang ini rata-rata kena penyakit gula, diabetes, termasuk saya. Diteliti oleh para medis, penderita diabetes di Indonesia, Bapak Ibu, sekarang ini 30%. Ya, kebetulan anak saya dokter. Dia menjelaskan itu 30% pengidap diabetes. Baik diabetes yang berat, yang sedang maupun yang ringan, yang perang. Kenapa Ustaz? Orang Indonesia itu banyak yang kena diabetes. Saya jawabnya bercanda. Itu akibat janji-janji manis para pejabat, itu saya bilang. Korban janji-janji manis para anggota dewan, para pejabat, betul nggak? Akibatnya para rakyat korban kena diabetes. Makan manis terus, janji manis terus. Dan kadzaban itu bukan mukmin, tapi kadzaban itu adalah munafik. Saya kagum Pak di Amerika itu. Saya kalau bertandang ke rumah orang Indonesia, maaf Ustaz ya, kata tuan rumahnya, antum silakan ngobrol sama istri saya saja. Saya kebetulan sedang kerja. Kerjanya dari rumah. Jujur 8 jam. Jadi orang sana tidak mesti ke kantor. Bapak itu ada di rumah, tapi tidak mau melayani saya ngobrol. Kenapa? Karena dia sedang kerja. Oh, inilah jujur. Itu yang paling ditekankan di barat. Mereka tidak Islam, tapi perilaku mereka adalah perilaku yang mengamalkan nilai-nilai Islam. Itulah makna safartu ila biladi Uruba fara'aitu fi al-Islam wa lam ajid fiha al-muslimin. Terakhir, sudah jam 7:05. Tadi agendanya sampai jam 7 saja, kayaknya harus sudah tutup ini. Cukup kan ya Bapak Ibu? Cukup ya? Sudah jam 7:05. Saya kebetulan ada ceramah satu lagi nih, jam 9 nanti. Cukup dulu? Hah? Cukup? Nah, nanti kalau pengen kan ini kan seminggu sekali nih. Nah, panggil lagi nanti. Kalau saya kandaskan sekarang nanti nggak dipanggil lagi. Nah, jadi saya cukupkan dulu di sini, udah jam 7:05. Tadi katanya jam 7 saja. Ya, Ustaz Zulkarnain? Cukup ya? Ya, saya khawatir Bapak Ibu punya kegiatan yang lain, nanti bersambung ini. Bersambung. Ya, jadi intinya sekarang di barat itu terjadi kebangkitan Islam besar-besaran. Ucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah wastaghfirullah. Kita mohon maaf, mohon ampun kepada Allah karena kita muslim dari lahir, tapi kok begini-gini aja Islam kita. Orang yang mu'allaf itu alhamdulillah Islamnya, pemahamannya itu lebih hebat daripada orang-orang Islam yang dari lahir. Saya kebetulan ya santri saya rata-rata, bukan rata-rata, semuanya mu'allaf, orang yang pindah agama. Saya bikin pesantren mu'allaf itu ada 6. Saya kebetulan banyak mengislamkan orang. Nah, saya dulu juga berlatar belakang mu'allaf, maka saya bikin pesantren mu'allaf. Jadi orang tanya saya, Ustaz, kenapa mu'allaf itu, orang yang baru masuk Islam itu kadang-kadang lebih hebat ilmunya, lebih hebat pemahamannya, lebih hebat Islamnya daripada kami muslim turunan ini? Kenapa Ustaz? Saya bilang, Bapak Ibu kan muslim turunan, kalau kami kan muslim tanjakan, saya bilang. Ya, jadi ada muslim turunan, ada muslim tanjakan. Perbedaannya di mana? Kalau muslim turunan, kalau ibarat mobil Pak, kalau Bapak Ibu naik mobil, jalan sedang menurun, kalau jalan sedang menurun, kira-kira yang Bapak injak rem apa gas? Jalan menurun, yang diinjak rem apa gas? Pasti rem, tidak mungkin gas. Kenapa? Turunan. Makanya suka telat ke masjid. Telat ke majelis taklim, kenapa? Ngerem terus, gak nyampe-nyampe, turunan soalnya, betul tidak? Tapi kalau tanjakan, yang diinjak rem apa gas? Pasti gas, tancap terus, betul nggak? Santri-santri saya itu seminggu sudah bisa baca Quran. Saya pribadi juga, alhamdulillah dulu seminggu sudah lancar baca Al-Quran. Saya dulu dituntut 3 bulan harus lancar bahasa Arab, alhamdulillah lancar bahasa Arab 3 bulan. Jadi ini adalah tanjakan. Kenapa? Tancap gas terus. Nah itulah, maka sekarang kita harus hijrah. Ini tahun baru Islam, kita harus hijrah kepada yang lebih baik. Siap Bapak Ibu? Siap? Tingkatkan terus kualitas kita. Ini subuh keliling ini, ajak tetangga-tetangga kita, ya, kita ajak mereka supaya ikut subuh keliling, ya. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga cerita pengalaman ini manfaat kepada kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi